Sudahlah, antum harus cerdas. Antum hidup di zaman apa sekarang ini? Antum hidup di rezim apa sekarang ini? Medianya milik kafir harbi semua. Sadar antum. Itu belum merata saya kira secara ekonomi. Masih banyak rakyat-rakyat yang miskin. Dan ini memerlukan bantuan orang-orang dermawan seperti Pak Sugeng ini. Ketika media tidak memberitakan Anda, dikatakanlah media itu sebagai kafir harbi. Ketika media tidak memberitakan kebaikan Anda, dikatakan bahwa media itu adalah musuh Islam. Oh, Anda keren banget. Apakah Anda Tuhan? Apakah Anda Nabi Muhammad yang menjadi tolak ukur umat Islam, yang menjadi tolak ukur agama gitu loh. Jadi agama bukan sebercanda itu Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini sering masuk kepada atmosfer, kepada ruangan yang sebetulnya itu bukan ranah dia. Ini yang menjadi orang itu sesekali ingin ketawa, sesekali ingin ngagaplok kan gitu. Sudahlah, antum harus cerdas. Antum hidup di zaman apa sekarang ini? Antum hidup di rezim apa sekarang ini? Medianya milik kafir harbi semua. Sadar antum. Udah gini, sebelum saya masuk ke Medan, nggak usah jauh-jauh. Aku tak ulang ya, sebentar aja. Flashback, kilas balik. Aku difitnah akun. Ada akun generasi muda NU fitnah saya. Bikin status daftar 20 daftar Ustadz Wahabi dan radikalisme. 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabisme. Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felixiu, masuk semua di situ. Sugi Nur Harja dalam kurung Gus Nur, aku masuk di situ. Perhatikan, akun Facebook namanya akun generasi muda NU. Fitnah 20 Ustadz, katanya radikal dan Wahabi. Ustadz Abdul Somad masuk, Adi Hidayat masuk, saya masuk, Kiai Tengku Zulkarnain masuk. Apa kalau nggak fitnah coba? Nah, marahlah saya. Oh, bloko suto. Arek Jawa Timur di ngono-no, matamu raimu kon lek wedok ayu ndi karo bojoku. Kon lek lanang ganteng ndi teko aku. Kon lek ekonomi lebih sugih ndi karo aku. Wah, tantek ngamek. Kan gitu kan intinya. Aku kan hanya mengkonter sebuah akun. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Jadi memang selalu menarik ketika berbicara Pak Sugeng Nur Harja ini ya, karena memang statement-statementnya selalu mengandung tanda tanya besar. Apakah itu keluar dari kemudian kebodohan, atau memang itu adalah keluar dari ketololan, atau memang keluar dari kepentingan, kan gitu kan. Ketika mengatakan bahwa semua media hari ini di rejim hari ini adalah medianya kafir harbi, kita harus sadar semuanya. Dan dia pun tidak sadar bahwa dia bicara itu di YouTube, bagian daripada media. Omongan itu balik kepada dirinya, kan seharusnya seperti itu. Mungkin maksudnya ingin mengatakan media-media seperti televisi ataupun berita-berita, karena menganggap mungkin tidak ada yang memberitakan bagus tentang dirinya. Saya kira orang-orang di media itu juga sulit untuk mencari apa sih yang saya harus angkat di Sugeng Nur ini tentang kebaikannya. Coba Anda berikan kemudian kebaikan Anda kepada media supaya diupdate, supaya Anda tidak memandang bahwa itu adalah kafir harbi semua. Benci kepada orang itu sewajarnya, seharusnya kan. Begitupun sama cinta kepada orang itu ya sewajarnya. Ketika bencinya kemudian full, akut, ya seperti inilah modelnya. Seperti Sugeng memandang apapun yang keluar dari yang berkaitan dengan pemerintah itu pasti dia katakan cebong, pasti dia dikatakan kafir, bahkan musuh Islam, kan gitu. Sebetulnya banyak sekali Pak Sugeng untuk orang lain memberitakan tentang kebaikan Pak Sugeng ini, sangat banyak sekali, apalagi ketika menyumbangkan uang kepada masjid, memberikan kemudian
bantuan apapun itu kan yang selalu Pak Sugik lakukan. Itu kedermawanan Pak Sugik, dan itu layak untuk diberitakan, dan itu kebaikan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah keburukan, saya kira ya. Bahkan saya pun ya keren banget gitu loh Pak Sugik kalau misal seperti itu. Cuma yang menjadi persoalan adalah apa yang selalu Anda ucapkan. Ini kan yang menjadi apa namanya ya, bahan orang untuk mengkritik Anda. Mau berbicara tentang agama, mau berbicara tentang pandangan Anda kepada pemerintah, mau pandangan Anda tentang kepada tokoh agama, ini kan yang selalu berantakan. Dan ini menjadi peluang orang lain untuk masuk dan mengkritik Anda sebetulnya. Coba kalau misal Anda hanya mengeluarkan kedermawanan Anda, ya Pak Sugik, mengeluarkan kedermawanan aja tanpa ada kemudian embel-embel pembicaraan tentang agama yang itu berantakan gitu loh. Nggak bakalan ada orang macam saya yang mengkritik Pak Sugik. Mungkin saya akan memuji bahkan bila seperti itu. Indonesia memerlukan banyak orang-orang yang dermawan, karena yang selalu Pak Sugik katakan bahwa memang di Indonesia belum merata, saya kira secara ekonomi masih banyak rakyat-rakyat yang miskin, dan ini memerlukan bantuan orang-orang dermawan seperti Pak Sugik ini. Oke, seperti Pak Sugik ini. Jadi kalau misal hanya itu saja yang dilakukan, itu bakal menjadi poin yang sangat penting, dan saya kira media itu dosa kalau tidak memberitakan itu. Nah, Pak Sugik ini sering masuk kepada atmosfer, kepada ruangan yang sebetulnya itu bukan ranah dia. Ini yang menjadi orang itu sesekali ingin ketawa, sesekali ingin ngagaplok kan gitu. Dia sering kali ngomong, demi Allah, rejim laknatullah, kan itu. Itu yang jadi sering kali masuk kepada sesuatu yang itu bukan ranahnya, terlalu berani menggunakan bahasa agama untuk membenarkan kebencian ini sebetulnya. Kemudian yang kedua, ada generasi muda NU yang membuat daftar Ustadz radikal, dan salah satunya adalah Sugik Nur Raharja, dan dia marah. Ya iyalah, kalau misal Sugik tidak merasa bahwa dia radikal, ya akan marah. Cuma kan saya kira ya sadar diri, lihat diri. Kenapa orang lain menganggap bahwa saya radikal? Seharusnya kan menjadi muhasabah nafs gitu. Sementara yang selalu Anda lakukan adalah ya seperti itulah, maka orang lain saya kira nggak terlalu salah-salah amat mengecap bahwa Anda radikal kan gitu. Membabi buta, selalu ngomongin lanatullah, ini kan ruang-ruang privat. Saya kira ini ruang-ruang yang mestinya manusia harus hati-hati masuk ke wilayah sana. Jangan kemudian sembarangan masuk untuk mengafirmasi, untuk menjadikan dalil itu sebagai dalil kebencian, kan tidak bisa juga. Jadi agama bukan sebercanda itu Pak Sugik. Itu yang kedua ya. Jadi sadar diri. Kenapa dikatakan radikal? Ya mungkin seperti. Kemudian yang ketiga, katanya bahwa dia itu ya mengcounter opini. Oke, yang Sugik lakukan adalah selalu mengcounter opini. Ya saya juga adalah mengcounter opini Pak Sugik. Yang dikatakan Anda misal bahwa semua media itu adalah media kafir harbi semua. Nah, saya counter. Apa landasannya, apa alasannya disebutkan bahwa media itu milik kafir harbi semua? Apakah karena tidak memberitakan kebaikan Anda? Kan gitu. Itu kan pandangan sepihak, tentu oleh pandangan sepihak Sugik Nur memandang media kan gitu. Sementara saya kira ya enggak semuanya.
Ya jangan kemudian dijadikan alasan sebagai apa namanya ya, sebagai bungkus kebencian. Ketika media tidak memberitakan Anda, dikatakanlah media itu sebagai kafir harbi. Ketika media tidak memberitakan kebaikan Anda, dikatakan bahwa media itu adalah musuh Islam. Oh, Anda keren banget. Apakah Anda Tuhan? Apakah Anda Nabi Muhammad yang menjadi tolak ukur umat Islam, yang menjadi tolak ukur agama gitu loh? Kan enggak. Kan Sugi kan seperti kita kan masih manusia biasa, kan bukan malaikat. Pak Sugi, apakah Pak Sugi sudah berubah wujud, berubah status, bukan lagi manusia tetapi malaikat kan gitu. Jadi jangan mengambil sesuatu yang itu bukan ranahnya. Ya Anda marah ketika disebutkan Ustadz radikal. Kenapa juga Anda selalu radik memandang orang? Misal ada orang yang mengkritik Anda, langsung mengatakan bahwa itu adalah cebong, langsung mengatakan bahwa itu adalah pendukung rejim. Apa urusannya mengkritik Anda dengan pendukung rejim Jokowi? Apa urusannya mengkritik Anda dengan cebong? Apa relasinya? Apa logikanya? Apa? Sementara Anda membaca Al-Quran selalu salah, seringkali salah. Sementara Anda menafsirkan Al-Quran seringkali salah. Sementara Anda menafsirkan membaca hadis seringkali salah. Apakah ketika orang mengkritik itu adalah pendukung Jokowi? Ini kan apa relasinya? Apa hubungannya gitu loh? Misal saya disebutkan tuh di channel Salam Dua Jari ya, Manusia Plural itu adalah salah satu channel akun cebong katanya, pendukung rejim Jokowi. Ada 3 channel tuh. Yang pertama Manusia Plural, yang kedua Agama Akal, yang ketiga WB Channel. Kenapa dikatakan itu akun cebong? Karena seringkali mengkritik Sugiknur. Agama Akal juga beberapa kali mengkritik Sugiknur, apalagi WB Channel seringkali mengkritik, memparodikan Sugiknur, menganggap bahwa itu adalah rejim, pendukung rejim Jokowi. Kenapa gitu loh orang lain mengkritik Anda langsung menuduh bahwa kami adalah pendukung Jokowi? Saya murni mengkritik Anda itu karena Anda seringkali membaca Al-Quran salah, membaca hadis salah, kan gitu, menafsirkan Al-Quran banyak sekali yang keliru, kan gitu. Jadi itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.